Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengevakuasi satu keluarga WNI keluar dari Gaza pada Jumat dini hari. Ya, Menlu Retno Marsudi mengatakan proses evakuasi tidak mudah. Tim KBRI harus berkejaran dengan waktu karena Israel terus menggempur Gaza. Keluarga WNI yang berhasil dievakuasi adalah Abdillah Onim atau Bang Onim beserta ketiga anaknya dan istrinya yang berkebangsaan Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan proses evakuasi kali ini tidak mudah. Tim KBRI harus berkejaran dengan waktu karena Israel terus menggempur Gaza. Perjalanan evakuasi 4 WNI dan 1 istri WNI ini bukan hal yang mudah. Tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju ke Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan. Mengingat situasi yang sangat tidak kondusif ini, maka kami bersepakat agar WNI kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Pada tanggal 2 November, dari sejak pagi hari, kita coba lagi lakukan evakuasi. Namun gagal lagi. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November siang hari, evakuasi dicoba kembali. Dan alhamdulillah berhasil. Selain faktor keamanan, komunikasi yang sering terputus dan menyulitkan koordinasi menjadi kendala besar dalam proses evakuasi ini. Selain keluarga Onim, saat ini tim evakuasi Indonesia masih berupaya mengevakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari 4 anggota keluarga untuk keluar dari Gaza. Terdapat satu keluarga WNI lagi yang terus berusaha kita evakuasi. Mereka terdiri dari 3 WNI, suami dan anak, jadi suami dan 2 anak, dan seorang istri, warga negara Palestina. Pemerintah Indonesia juga akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina yang rencananya akan diberangkatkan Sabtu pagi. Irin Wardani, Warsa, Jakarta. Indonesia resmi mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 51,5 ton untuk Palestina pada Sabtu pagi. Ya, bantuan tahap pertama ini berasal dari seluruh masyarakat Indonesia, baik pemerintahan, pihak swasta, hingga dana masyarakat yang terhimpun melalui Lembaga Kemanusiaan Bantuan untuk Gaza. Bantuan kemanusiaan tahap pertama dari Indonesia untuk Palestina dikirim dengan menggunakan 2 pesawat TNI yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan 1 pesawat sewaan yang dikelola oleh Polri yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah bantuan tahap pertama yang dikirim sebanyak 51,5 ton. Adapun barang bantuan yang dikirim diantaranya alat medis, obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, tenda, kebutuhan balita dan wanita, dan barang-barang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Gaza, Palestina. Barang-barang bantuan yang disalurkan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Misalnya penjernih air minum yang di sana banyak sekali kesulitan mengenai air bersih. Ini kita siapkan. Kemudian juga alat-alat medis yang diperlukan, yang sangat penting yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Gaza juga disiapkan. Selain bahan-bahan makanan yang memang juga diperlukan, termasuk di dalamnya obat-obatan. Pengiriman bantuan kemanusiaan dengan menggunakan 2 pesawat Hercules milik TNI akan transit di Aceh, Myanmar, Jeddah sebelum mendarat di Bandara Al-Arish, Mesir. Dari Mesir, bantuan akan dikirim masuk Gaza. Sementara 1 pesawat Airbus yang dikelola Polri baru akan berangkat pada Minggu malam dan akan langsung terbang ke Bandara Al-Arish, Mesir tanpa transit. Dari total 51 ton barang yang dikirim pada hari ini. Jadi setengahnya diangkut dengan 2 Hercules, setengahnya diangkut dengan pesawat yang dikelola oleh Polri. Dan pesawat tersebut akan berangkat besok malam mengingat
Hercules penerbangannya lebih lambat karena harus transit 4 kali, maka pengaturan pendaratan di Bandara Al-Aris perbatasan Mesir dengan Palestina itu kita hanya dapat slot pada tanggal 6 November pukul 1.30. Jadi kita hanya dapat 1,5 jam itu untuk menurunkan barang. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi intens dengan 3 lembaga yang terverifikasi yang bisa masuk ke wilayah Gaza, Palestina, yaitu Bulan Sabit Merah Mesir, Palang Merah Internasional, dan Lembaga Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA. Komunikasi terus dilakukan untuk mendesak dan memastikan bantuan untuk warga Palestina sampai dengan segera dan selamat. Teman-teman kan tahu ya bahwa ini akses untuk masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah ini, kan ini tersendat. Kemarin ada 20 boleh, kemudian 80 gitu. Jadi antrian udah panjang. Tetapi dengan koordinasi kita harapkan sesegera mungkin. Tapi tidak perlu khawatir, kita sudah menyaring semua bahan-bahan yang kita kirim ke sana adalah bahan-bahan yang tahan lama. Bantuan kemanusiaan yang terkumpul dari masyarakat Indonesia untuk Palestina akan terus dikirim secara bertahap. Bantuan Indonesia kepada Palestina ini merupakan bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Palestina. Indonesia juga menekankan akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Siti Badriah, Devi Fitriani, Jakarta.